pertemuan hari ini kita akan membahas lanjutan dari kegiatan kita minggu lalu, yaitu mengerjakan tabel dan dengan rumus dan fungsi statistik. Nah, untuk hari ini tambahannya adalah fungsi logika. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa minggu lalu kita sudah belajar fungsi statistik, ada sum, max, min, average. Nah, tambahannya juga hari ini ada fungsi statistik, yaitu counta dan countif. Nanti fungsinya untuk apa, kita akan lihat pada latihan selanjutnya. Kemudian untuk fungsi logika yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi if. Nah, nanti kita akan menerapkan pada soal ini, pada bagian-bagian yang di blok. Ini adalah nanti yang akan diisi dengan menggunakan rumus dan fungsi, dan yang lainnya diketik seperti biasa. Nah, untuk petunjuk mengerjakannya adalah seperti ini, dimana yang nanti akan kita jawab adalah nilai harian, kemudian nilai raport, keterangan, ini adalah dengan fungsi yang baru yaitu fungsi if. Sedangkan untuk nilai tertinggi, terendah, rata-rata, dan jumlah nilai, ini masih menggunakan fungsi yang sudah kita pelajari. Nah, tambahannya adalah banyaknya siswa, artinya kita akan menghitung banyaknya data menggunakan fungsi counta. Nah, untuk jumlah siswa yang tidak tuntas, kita nanti gunakan fungsi countif. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan ke soal yang akan dikerjakan. Terlebih dahulu kalian harus mengetik di Excel data mulai dari daftar nilai, kemudian tahun pelajaran, data siswa, dan seterusnya. Nah, sekarang saya akan mencontohkan untuk pengerjaannya mulai dari nilai harian. Kita lihat nih nilai harian ya, dengan ketentuan seperti ini. Kita akan isi, yaitu di situ adalah KD 3.1 sampai KD 3.4 dijumlahkan dan dibagi 4. Jadi kita ketik dengan alamat sel sama dengan KD 1 tambah KD 3.2 tambah KD 3.3 dan tambah KD 3.4. Nah, jangan lupa ini diberi tanda kurung dan datanya dibagi 4. Ini adalah hasil dari nilai harian. Kemudian kita ketengahkan biar rapi. Nah, jika belakang koma digitnya belum 2 digit, kalian bisa gunakan increase decrease desimal. Jadi ini untuk mengurangi yang di sini, sedangkan di sini untuk menambah. Nah, kita gunakan 2 digit. Baik, sekarang setelah terjawab di bagian nilai harian, sekarang kita akan menuju ke nilai raport. Nah, nilai raport ini masih menggunakan rumus yang sama, yaitu 50% dari nilai harian, 25% dari PTS, dan 25% dari PAS. Nah, maka kita tinggal mengetikkan saja 50% dikalikan dengan nilai harian ditambah 25% dikalikan dengan nilai PTS dan ditambah 25% dikalikan nilai PAS. Alamat selnya diperhatikan ya, di G, H, dan I6. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Sama, ini ditengahkan. Nah, kemudian kita copy di bawah. Oke. Nah, untuk bilangan yang masih ada digit komanya, ya sama seperti tadi, ini untuk menambah dan mengurangi menggunakan increase dan decrease. Nah, kalau nilai raport dibulatkan, jadi tidak ada komanya. Nah, baik, sekarang kita akan menuju ke keterangan. Untuk keterangan di sini menggunakan fungsi if. Nah, jika nilai raportnya itu lebih besar sama dengan 75, maka dinyatakan tuntas. Nah, karena ini materi baru, diperhatikan tulisannya, yaitu jika nilai raport lebih besar, tandanya seperti ini ya, lebih besar sama dengan 75, maka di tempat saya pakai titik koma ini, diperhatikan pakai titik koma. Tidak semua komputer menggunakan titik koma.
Jadi kalau di contoh penulisannya ini ada yang pakai koma, ya ikuti dengan koma di sini ya. Nih. Di sini titik koma. Nah, kalau ini data berupa angka tidak diberi tanda kutip, tetapi untuk jawabannya kata-kata tuntas itu berarti pakai tanda kutip. Ya, jika lebih besar sama dengan 75 maka ditulis tuntas. Nah, sekarang kalau lebih kecil, nah kita tidak perlu tuliskan lagi lebih kecil 75-nya, karena selain lebih besar sama dengan 75 pasti yang lebih kecil dari 75. Nah, sekarang jawaban keduanya apa kalau kurang dari 75? Yaitu tidak tuntas. Tutup kurung. Seperti itu ya. Jadi tuntas ini adalah jawaban jika kondisi ini terpenuhi, yaitu nilai rapotnya lebih besar sama dengan 75. Nah, jika nilai rapotnya tidak lebih besar sama dengan 75, maka jawabannya adalah yang tidak tuntas. Nah, kita enter ya, sehingga kita lihat seperti ini. Nah, ternyata yang tidak tuntas ada dua, yaitu yang 74. Gitu ya. Karena nilainya kurang dari 75 maka dinyatakan tidak tuntas. Oke, nah sekarang kita akan lanjutkan ke nilai tertinggi seperti biasa. Kita gunakan fungsi max, kemudian kita blok ini, kemudian tutup kurung 83, kemudian kita gunakan fungsi min, kita blok tutup kurung 74, kemudian average kita blok, ini adalah nilai rata-ratanya 60, kemudian jumlah nilai pakai sum, kita tutup kurungnya, kemudian kita enter. Ini jumlahnya. Nah, ini kita tidak isi, kita hapus tadi. Kemudian nanti kita ketengahkan aja. Nah, kemudian untuk banyaknya siswa ya, kita gunakan fungsi count. Nah, yang kita blok adalah teks ya, ini value 1 nih, jadi nama siswanya kita blok kurung dan enter. Berarti jumlah siswanya ada 10. Nah, sekarang untuk yang tidak tuntas di sini, kalau ini tadi pakai konta ya, sekarang kita akan di sini nggak bisa pakai konta karena count tapi menghitung jumlah data tapi ada kriterianya, maka pakainya adalah count if. Nah, ini range, kriterianya apa? Nah, kita blok ini yang akan dihitung adalah range-nya, dan titik koma, kriterianya adalah pakai tanda kutip ya, tidak tuntas. Tutup kurung. Nah, jadi kita menghitung dari range ini data yang tidak tuntas. Ada berapa banyak? Kita enter. Ada 2. Nah, siswa yang tuntas pakai fungsi apa? Sama dengan count if juga, sama dengan tadi range-nya ini. Kemudian di tempat saya pakai titik koma ya. Diperhatikan di komputer masing-masing, contohnya pakai titik koma apa? Koma di sini. Kriterianya adalah yang tuntas. Nah, seperti ini. Kita tinggal rapikan. Oke, gitu. Nah, kalau untuk misalnya ini biar jelas, bisa saja dihapus atau digabungkan sel ini ya, nah, seperti ini. Dan center. Ini harus satu-satu, tidak bisa bersamaan. Nah, oke, seperti ini ya. Jadi yang dilakukan adalah setelah kalian mengetik semua datanya tadi, nilai harian tadi mengikuti perintah yang ini, rumusnya, kemudian nilai rapot menggunakan ini ya, rumusnya, kemudian fungsi if tadi yang perlu diperhatikan seperti ini ya. Jadi ini adalah kriteria logical test. Kemudian ini jawaban jika sebuah kondisi atau logical test itu
benar jawabannya, dan ini adalah value if false atau jika kondisinya salah atau tidak terpenuhi kondisinya. Contoh yang tidak tuntas. Mengapa munculnya tidak tuntas? Karena J9 tidak lebih besar sama dengan 75, atau boleh dikatakan J9 kurang dari 75, maka jawaban yang muncul yang tidak tuntas. Gitu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya tadi yang materi baru adalah tanyaan siswa menggunakan kaunta. Kalau kaunta itu hanya menghitung banyaknya data, sementara countif itu menghitung banyaknya data sesuai dengan kriteria. Nah, ini contohnya, saya menghitung range yang ini, tapi yang saya hitung hanya yang tidak tuntas. Nah, munculnya 2. Nah, ini mungkin dalam nanti kehidupan sehari-hari atau dalam pemanfaatannya, mungkin dalam pengolahan datanya akan lebih banyak dari ini, sehingga fungsi ini tadi bisa digunakan untuk mempermudah menyelesaikan sebuah pekerjaan. Baik, seperti ini penjelasannya. Selamat mencoba dengan soal yang sudah saya siapkan di Google Classroom. Semoga bisa terbantu dengan penjelasan ini. Terima kasih.